Shalom Bapak Ibu, kembali berjumpa dalam Renungan Seed of Revival. Kita akan merenungkan tentang konsekuensi. Dalam Efesus 6 ayat 5-7 demikian firman Tuhan. Dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melihat Tuhan dan bukan manusia. Dari ayat Efesus ini mengajarkan kita untuk takut dan gentar dengan tulus hati sama seperti taat kepada Kristus, bukan hanya untuk menyenangkan hati orang. Tujuannya agar apapun yang kita lakukan tidak berdampak pada konsekuensi yang negatif, karena kita melakukan untuk Tuhan. Kita semua tahu konsekuensi, dan konsekuensi biasanya bersifat negatif. Hari ini kita akan kembali melihat kehidupan Daud. Saat Daud jatuh dalam dosa perzinahan, maka ada konsekuensi dari dosa tersebut yang menjalar kepada keluarganya. Anaknya Amnon memperkosa adik tirinya Tamar, dan Absalom membunuh Amnon. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Daud berhenti memiliki keintiman dengan Tuhan. Saat Daud menjadi makmur, maka Daud tidak mencari Tuhan seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dapat disimpulkan akar dari dosa Daud adalah Daud tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Ini menjadi peringatan untuk kita semua agar dapat selalu memiliki kebergantungan kepada Tuhan. Saat kita memahami sebuah konsekuensi, maka kita perlu juga belajar tentang integritas. Dan dari buku yang saya baca ini, ada suatu percobaan, yaitu beberapa orang menaruh sejumlah uang dalam sebuah dompet dan meletakkannya di pinggir jalan. Dalam dompet tersebut ada nama dan alamat serta nomor telepon si pemilik dompet tersebut. Apa reaksi orang-orang yang melihat dompet tersebut? 40% orang yang benar-benar berjalan dalam integritas, yaitu mengembalikan dompet tersebut. Sedangkan 60% mengambil dompet tersebut dan tidak mengembalikannya. Saat orang yang mengambil dompet tersebut dihentikan langkahnya oleh si pemilik dompet, lalu ditanya kenapa tidak mengembalikan dompet tersebut, padahal semua informasinya lengkap ada di dalam dompet. Kebanyakan mereka jawabannya adalah, kalau saya tahu ada yang melihat pasti saya kembalikan. Mereka melakukan bukan karena sadar akan Allah, tetapi sadar akan manusia. Maksudnya kalau kita ketahuan pasti ada konsekuensinya. Kolose 3 ayat 23-24 demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sebuah contoh, pada waktu kita dipercayakan sebuah pekerjaan, maka pada saat kita mempersingkat waktu istirahat kita atau menambah jam kerja kita, itu adalah keputusan. Tetapi karena sadar akan Allah dan bukan sadar akan manusia. Walaupun apa yang kita lakukan dilihat atau tidak dilihat oleh atasan kita, kita harus memutuskan melakukannya untuk Tuhan. Dan itu namanya integritas. Belajar dari konsekuensi yang Daud terima, tentunya kita tidak mau alami hal itu. Puji Tuhan, hari ini semua penghakiman yang layak kita terima karena dosa ketidaktaatan telah ditanggung Yesus 2000 tahun yang lalu di salib Kalvari. Sekarang kita memiliki sebuah perjanjian yang lebih baik berdasarkan janji yang disahkan lewat penumpahan darah Tuhan Yesus, dan kita menerima anugerah. Tetapi meskipun Yesus telah menanggung hukuman kita, pilihan tetap ada di tangan kita. Apakah kita mau membenci dosa atau hidup berintegritas sehingga tidak membawa pada konsekuensi negatif, atau sebaliknya? Tuhan Yesus memberkati.